Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang refrat pematangan paru. Untuk definisi, respiratory distress syndrome memiliki hubungan yang erat dengan maturitas paru janin. Strategi untuk mengurangi kejadian respiratory distress syndrome pada bayi yang lahir secara prematur dilakukan dengan cara memberikan kortikosteroid kepada wanita usia kehamilan 28 minggu sampai 33 minggu plus 6 hari dengan resiko persalinan preterm dalam 7 hari. Untuk etiologi, prematuritas merupakan salah satu penyebab mortalitas dan morbiditas pada bayi. Salah satu penyebab kematian pada bayi prematur adalah respiratory distress syndrome. RDS berhubungan dengan struktur dan fungsi paru yang imatur. Imaturitas struktur dan fungsi paru akan mengurangi produksi surfaktan oleh sel alveolar tipe 2 sehingga terjadi defisiensi surfaktan dan mengakibatkan respiratory distress syndrome. Selanjutnya untuk proses pematangan paru intrauterin meliputi 5 periode. Yang pertama yaitu periode embrionik dimulai dari hari ke-26 hingga hari ke-52. Pada fase embrional, paru pertama kali muncul sebagai sebuah ventral bud yang terpisah dari esofagus dan kaudal dari sulcus laryngotracheal. Selanjutnya yaitu yang kedua periode pseudoglandula. Dimulai pada hari 52 sampai minggu ke-16. Fase ini dicirikan dengan pembelahan yang cepat membentuk 15 hingga 20 cabang saluran udara. Saluran udara yang terbentuk dilapisi oleh selapis sel kuboid yang kaya akan glikogen. Pembuluh darah arteri dan paru-paru juga berkembang seiring dengan perkembangan saluran udara. Di akhir fase pseudoglanduler, saluran udara, arteri, dan vena telah berkembang menyerupai pola yang ditemukan pada paru dewasa. Pada fase ini, diafragma terbentuk dan memisahkan rongga dada dan abdomen. Cabang-cabang berlanjut membentuk bronkiolus terminalis. Kemudian yaitu yang ketiga periode kanalikuler terjadi pada usia kehamilan 17-26 minggu, di mana setiap bronkiolus terminalis terbagi menjadi 2 atau lebih bronkiolus respiratorius, yang kemudian terbagi menjadi 3-6 ductus alveolaris. Pada fase ini terbentuk asinus diferensiasi epitel dengan pembentukan sawar udara darah atau air blood barrier dan dimulainya sintesis surfaktan di sel pneumosit tipe 2. Selanjutnya yaitu periode Saccus terminalis terjadi pada usia kehamilan 26-36 minggu, di mana terbentuk Saccus terminalis atau alveoli primitif dan kapiler yang membentuk hubungan erat. Pada fase ini ruang udara meningkat dari 65.000 pada usia kehamilan 18 minggu menjadi hingga 4 juta pada usia kehamilan 32-36 minggu. Mikrovaskularitas juga meningkat yang berarti terjadi peningkatan area tempat pertukaran gas. Kemudian yang terakhir yaitu periode alveolaris, yaitu terjadi saat 36 minggu sampai pada masa kanak-kanak, di mana alveoli matang dengan hubungan epitel endotel yang sudah berkembang dengan baik. Selanjutnya, pematangan paru intrauterin meliputi fase embrionik, pseudoglanduler, kanalikuler, sakuler, dan alveolar. Paru mulai memproduksi surfaktan pertama kali pada minggu ke-28 sampai 32 minggu kehamilan. Imaturitas pada struktur dan fungsi paru akan mengakibatkan produksi surfaktan yang rendah pada sel alveolar tipe 2 sehingga defisiensi surfaktan
dapat mengakibatkan sindrom distres pernapasan pada bayi baru lahir. Kemudian untuk cairan janin dan kandungannya, sebelum lahir, paru berisi cairan yang mengandung kadar klorida tinggi, sedikit protein, sedikit lendir, dan kelenjar bronkus, dan surfaktan dari sel epitel alveoli tipe 2. Jumlah surfaktan dalam cairan tersebut semakin lama semakin bertambah banyak, terutama selama 2 minggu terakhir sebelum lahir. Tanpa adanya lapisan surfaktan ini, alveoli tetap menguncup. Surfaktan adalah suatu senyawa percampuran yang dapat menurunkan tegangan permukaan antara dua zat cair atau antara zat cair dengan zat padat. Surfaktan pada paru manusia merupakan senyawa lipoprotein dengan komposisi yang kompleks dengan variasi berbeda sedikit di antara spesies mamalia. Senyawa ini terdiri dari fosfolipid, hampir 90% bagian berupa dipalmitofosfatidilkolin yang juga disebut lecitin, dan protein surfaktan sebagai SPA, SPB, SPC, dan SPD sebanyak 10% bagian. Kemudian surfaktan dibuat oleh sel alveolus tipe 2 yang mulai berfungsi pada masa gestasi 32-36 minggu. Produksi surfaktan pada janin dikontrol oleh kortisol melalui reseptor kortisol yang terdapat pada sel alveolus tipe 2. Produksi surfaktan dapat dipercepat lebih dini dengan meningkatnya pengeluaran kortisol janin yang disebabkan oleh stres, oleh pengobatan betametason atau dexamethasone yang diberikan pada ibu yang diduga akan melahirkan bayi dengan defisiensi surfaktan atau kehamilan preterm 28-34 minggu. Efek fisiologis surfaktan pada paru preterm antara lain yang pertama mempertahankan stabilitas alveoli. Alveoli digambarkan pada bidang berbentuk bola di mana surfaktan berfungsi untuk mempertahankan ukurannya. Yang kedua yaitu menurunkan tegangan permukaan. Kemampuan surfaktan untuk menurunkan tegangan permukaan berasal dari komponen fosfolipid yang dikandungnya. Fosfolipid memiliki bagian hidrofilik sekaligus bagian hidrofobik. Kemudian yang ketiga yaitu reduksi ultrafiltrasi. Surfaktan mereduksi ultrafiltrasi yaitu menurunkan tegangan permukaan secara keseluruhan dan menciptakan stabilitas alveolar, juga mencegah terjadinya edema paru. Dengan adanya surfaktan, tegangan permukaan akan menurun sehingga mengurangi tekanan transpulmoner yang dibutuhkan sehingga dapat menjaga interstisial alveoli tetap kering. Kemudian untuk cara mengetahui pematangan pada paru, penggunaan analisis terhadap cairan amnion dengan amniosintesis guna untuk memprediksi maturitas paru janin dan telah diterima secara luas. Hasil analisis ini dimanfaatkan untuk menentukan saat yang tepat untuk melakukan terminasi pada kehamilan. Amniosentesis kadang dilakukan di akhir kehamilan untuk menilai apakah paru-paru bayi sudah cukup dewasa untuk bayi dapat bernafas sendiri sehingga dapat dilakukan persalinan. Paru-paru janin berhubungan dengan cairan amnion, maka jumlah fosfolipid dalam cairan amnion dapat untuk menilai produksi surfaktan sebagai tolak ukur kematangan paru dengan cara menghitung rasio lecitin banding sfinggomielin dari cairan amnion. Sfinggomielin adalah fosfolipid yang berasal dari jaringan tubuh lainnya kecuali paru-paru. Jumlah lecitin meningkat dengan bertambahnya gestasi, sedangkan sfinggomielin jumlahnya tetap. Rasio lecitin dibanding sfinggomielin biasanya 1:1 pada gestasi 31-32 minggu dan menjadi 2:1 pada gestasi 35 minggu. Rasio
Lecitin banding sphingomyelin 2 banding 1 atau lebih dianggap fungsi paru telah matang sempurna. 1,5 sampai 1,9, maka 50% akan menjadi respiratory distress syndrome. Dan apabila rasionya kurang dari 1,5, sejumlah 73% akan menjadi respiratory distress syndrome. Kemudian untuk steroid pada pematangan paru, untuk mengurangi kejadian RDS pada bayi yang lahir prematur dilakukan dengan memberikan kortikosteroid pada wanita dengan resiko persalinan preterm sebelum 32-34 minggu kehamilan. Kortikosteroid secara signifikan menurunkan insiden RDS pada bayi baru lahir. Pemberian kortikosteroid sebelum paru matang akan memberikan efek berupa peningkatan sintesis fosfolipid surfaktan pada sel pneumosit tipe 2 dan memperbaiki tingkat maturitas paru. Efek fisiologis glukokortikoid pada paru meliputi peningkatan kemampuan dan volume maksimal paru, menurunkan permeabilitas vaskuler, meningkatkan pembersihan cairan paru, maturasi struktur parenkim, memperbaiki fungsi respirasi, serta memperbaiki respon paru terhadap pemberian terapi surfaktan postnatal. Dalam embriogenesis, alveoli sendiri tersusun atas dua tipe sel, yaitu pneumosit tipe 1 yang berperan dalam pertukaran gas dan pneumosit tipe 2 yang berfungsi untuk memproduksi dan sekresi surfaktan. Adanya kortikosteroid mempercepat perkembangan dari kedua sel tersebut. Adanya kortikosteroid menstimulasi sintesis fosfolipid dan pelepasan surfaktan. Kortikosteroid akan memasuki pneumosit tipe 2 fetal dan berikatan dengan reseptornya di intraseluler sehingga membentuk kompleks kortikosteroid reseptor. Kompleks tersebut akan berikatan dengan GRE yang berada di sepanjang genom. Akibatnya terjadi peningkatan transkripsi gen tertentu dan menghasilkan mRNA yang akan ditranslasi menjadi protein spesifik. Proses enzimatik tersebut akan menstimulasi sintesis fosfolipid. Untuk mekanisme kortikosteroid dalam pematangan paru intrauterin, pemberian kortikosteroid akan menginduksi enzim lipogenik untuk mensintesis fosfolipid surfaktan yang akan mengkonversi fosfatidilkolin yang tidak tersaturasi menjadi tersaturasi dan akan menstimulasi produk antioksidan dan protein surfaktan yang akan meningkatkan sintesis fosfolipid surfaktan pada sel pneumosit tipe 2 dan akan memperbaiki tingkat maturitas paru. Efek fisiologis glukokortikoid pada paru meliputi peningkatan kemampuan dan volume maksimal paru, menurunkan permeabilitas vaskuler, meningkatkan pembersihan cairan paru, dan juga maturasi struktur parenkim, memperbaiki fungsi respirasi, serta memperbaiki respon paru terhadap pemberian terapi surfaktan postnatal. Untuk tata laksana dari pematangan paru yaitu pemberian kortikosteroid tunggal direkomendasikan untuk wanita hamil antara usia kehamilan 28 minggu dan 33 minggu yang berisiko melahirkan prematur dalam 7 hari, termasuk mereka yang mengalami ketuban pecah dan kehamilan multipel. Pemberian betametason tunggal direkomendasikan untuk wanita hamil antara usia kehamilan 34-36 minggu dengan resiko kelahiran prematur dalam 7 hari dan yang belum menerima rangkaian kortikosteroid antenatal sebelumnya. Untuk dosisnya, pengobatan harus terdiri dari 2 dosis betametason 12 mg yang diberikan secara intramuskuler dengan selang waktu 24 jam
atau 4 dosis dexamethasone 6 mg yang diberikan secara intramuskuler setiap 12 jam. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.